Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rahmah, NIM 2122044, kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi UAS Fikih Munakahat. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dan landasan hukum nikah. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam Al-Quran atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh. Yang selanjutnya adalah landasan hukum nikah. Landasan hukum nikah di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur berbagai aspek perkawinan termasuk syarat, prosedur, dan hak serta kewajiban suami istri. Yang kedua ada kompilasi hukum Islam, yang mengatur perkawinan bagi umat Islam dan memberikan pedoman tentang hukum nikah dalam konteks syariah. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Ada beberapa peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan dan administrasi nikah. Yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH-PER, menyediakan ketentuan mengenai perkawinan dan peraturan hukum yang lebih umum. Jadi, nikah merupakan institusi yang penting dalam masyarakat, berfungsi untuk membangun keluarga dan menjaga tatanan sosial. Yang kedua ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu pernikahan sah. Rukun nikah terdiri dari 5. Yang pertama ada mempelai laki-laki. Rukun sah menikah adalah adanya mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai sejak akad nikah. Yang kedua ada mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua yaitu adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk menikahi perempuan yang haram dinikahi seperti pertalian darah, sepersusuan, dan yang lainnya. Yang ketiga, wali nikah perempuan. Rukun sah berikutnya yaitu adanya wali nikah. Wali yaitu orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan lain-lain. Yang keempat ada saksi nikah. Menikah sah apabila ada saksi nikah. Tidak sah seorang menikah bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. 2 orang saksi oleh pihak keluarga, tetangga, atau orang yang dapat dipercaya. Yang kelima ada ijab dan qabul. Terakhir, syarat sah nikah yakni ijab dan qabul, yaitu janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat saya terima nikahnya, maka dalam waktu bersamaan 2 mempelai sah menjadi sepasang suami istri. Yang selanjutnya yaitu syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Syarat ini meliputi yang pertama beragama Islam. Pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Yang kedua bukan laki-laki mahram dari calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram laki-laki dari pihak ayah. Yang ketiga wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah, namun bisa diwakilkan kakek jika ayah sudah tidak ada. Yang keempat ada tidak sedang melaksanakan haji. Syarat menikah berikutnya yaitu tidak sedang melaksanakan haji, seperti hadis riwayat Muslim. Yang kelima bukan paksaan. Syarat menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama. Yang ketiga yaitu terkait dengan mahar, bentuk, jumlah, dan macamnya. Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Dalilnya adalah watun nisaa sodukotihinna nihlah. Berikan mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Bentuk mahar diantaranya ada berupa uang, dapat berupa uang tunai disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Kemudian ada barang, bisa berupa barang berharga seperti perhiasan, pakaian, dan barang lainnya. Dapat berupa tanah atau properti, dapat berupa juga jasa keterampilan.
Jumlah mahar dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan adat setempat. Dalam Islam tidak ada ketentuan baku mengenai jumlah mahar, namun dianjurkan agar mahar tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki dan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Macam-macam mahar ada dua macam. Yang pertama ada mahar musanna, yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau setelahnya, atau ditentukan hakim dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun mahar mitnil adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya. Kemudian yang keempat ada wanita yang haram dinikahi sementara dan wanita haram dinikahi selamanya. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi selamanya, yaitu ada pertalian darah, ada pertalian semenda atau musaharoh, adanya pertalian persusuan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi sementara, yaitu ada perempuan yang ditalak 3, perempuan yang sedang terikat pernikahan, menikahi wanita musyrik, menghimpun 2 orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan kepunaan, dan menikah dengan lebih dari 4 orang perempuan. Yang kelima ada al-kafa'ah. Secara bahasa, al-kafa'ah berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, ulama fikih mendefinisikan dengan kesetaraan atau suami istri dalam hal-hal tertentu untuk mencegah terjadinya pertikaian. Tujuan kafa'ah dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Yang ketujuh ada macam-macam pernikahan. Yang pertama, nikah hamil karena zina. Seluruh ulama sepakat bahwa seorang boleh menikahi wanita yang telah berzina dengannya jika wanita itu dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya lahir 6 bulan atau lebih dari akad. Maka nasab anak itu dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili dan menikahinya. Tetapi jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari terjadi akad, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya, melainkan kepada ibunya. Yang kedua ada nikah siri. Siri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah siri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seseorang lelaki dan perempuan. Maka ia berkata, "Ini nikah siri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam." Yang ketiga ada nikah dengan non-muslim. Pernikahan dengan non-muslim adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya seorang muslim atau muslimah diharamkan menikahi perempuan atau laki-laki dari kalangan penyembah berhala. Yang keempat ada nikah sigor. Secara bahasa, sigor bermakna pengusiran. Istilah sigor diambil dari istilah sigor al-kalbi. Secara istilah, nikah sigor terjadi ketika seorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki tersebut menyerahkan perempuan yang ada dalam perkawinan, misal anak atau adik perempuannya untuk dinikahinya dengan tanpa mahar. Yang kelima ada nikah muhalil atau tahlil. Jika suami menjatuhkan talak 3 kepada istri, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikahi kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya. Yang terakhir ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu, misal 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, dan lain-lainnya. Pernikahan ini disebut mut'ah karena dilakukan semata untuk mendapatkan manfaat dan kenikmatan untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada fasak atau rusak atau batal pernikahan. Secara bahasa, fasak adalah pengurangan atau pemisahan. Adapun secara istilah, fasak berarti melepas kaitan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sedia kala. Yang selanjutnya ada nusus, suami dan istri. Secara bahasa, nusus berarti tempat yang tinggi bagian bumi yang disebut nushus. Seorang duduk kemudian berdiri disebut nushus. Jumhur ulama mendefinisikan nusus dengan ketidaksetaraan istri terhadap suami. Ada nusus dari pihak istri dan ada nusus dari pihak suami. Nah,
Kemudian ada talak. Pengertian talak. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tahrih yang bersifat pengecualian. Rukun dan syarat talak. Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami, ada kehendak menjatuhkan talak, sasaran talak adalah istri, ada hubungan pernikahan sah atau laki-laki dan perempuan tersebut. Macam-macam talak ada dua, yaitu talak roj'i dan talak bain. Talak roj'i yaitu talak di mana suami dapat kepada istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Talak bain yaitu talak di mana suami tidak dapat kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Yang selanjutnya ada hulu. Hulu adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar iwat atau uang tebusan kepada suami. Sementara ahli fikih mendefinisikan hulu dengan cerai yang dijatuhkan seseorang suami terhadap istrinya dengan mendapatkan imbalan. Yang selanjutnya ada pengertian sikok. Salah satu penyebab perceraian adalah sikok. Sikok adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Sikok dapat berawal dari pembangkangan yang dilakukan seorang istri, dapat pula bermula dari perlakuan suami yang sewenang-wenang terhadap istri. Yang selanjutnya ada pengertian lian. Lian terjadi karena dua hal. Pertama, seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi. Kedua, suami tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Secara bahasa, lian berarti menyingkir dan menjauh dari rahmat Allah. Dinamakan demikian karena masing-masing suami istri bersumpah bersedia mendapatkan laknat Allah jika masing-masing berbohong. Yang selanjutnya ada pengertian ilak. Ilak termasuk kategori talak. Secara bahasa, ilak berarti mencegah dengan sumpah. Secara istilah, ilak adalah bersumpah untuk tidak menyetubui istri untuk waktu tertentu. Definisi lain menyebut secara rinci waktu ilak, yakni sumpah suami untuk tidak menyetubui istri secara mutlak atau 4 bulan lebih. Yang selanjutnya ada pengertian zihar. Secara bahasa, zihar berasal dari al-zuhar yang artinya punggung. Istilah ini digunakan sebagai salah satu bentuk talak di era jahiliyah, di mana seorang suami tidak menyukai istrinya, mengatakan bahwa punggung istrinya seperti punggung ibunya. Kemudian ada rujuk. Pengertian rujuk secara bahasa adalah kembali. Secara istilah menurut Syafi'i mendefinisikan rujuk dengan mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak bain kepada nikah ketika masih dalam iddah. Yang kedua, syarat sah rujuk. Yang selanjutnya, syarat sah rujuk. Yang pertama ada suami adalah orang yang cakap bertindak hukum. Rujuk dapat dilakukan dengan lisan. Istri berada dalam masa iddah talak roj'i. Dalam rujuk tidak diperlukan kerelaan istri karena rujuk adalah hak suami. Yang ketiga ada cara-cara rujuk. Yang pertama, menurut jumhur, rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Menurut Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad, rujuk hanya dapat dilakukan dengan lisan. Selanjutnya ada iddah, pengertian dan macamnya. Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita harus menjalani masa iddah. Secara bahasa, iddah berarti hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim. Macam-macam iddah. Masa iddah wanita karena putusnya pernikahan, karena cerai hidup, bercerai dalam keadaan hamil, bercerai karena tidak hamil, bercerai ketika sudah menopause, bercerai sebelum dikumpuli atau maka tidak ada iddah. Masa iddah wanita putusnya pernikahan karena ditinggal mati. Masa iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan menopause atau belum tidak pernah haid, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang selanjutnya pengertian quru. Quru adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada masa tertentu yang terjadi patokan dalam beberapa hukum syariat, khususnya terkait dengan masa iddah bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Yang selanjutnya pengertian nafkah dan syarat wajib nafkah.
Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Nafkah berarti pengeluaran dan pergi. Jika seekor hewan telah melepas dari kepemilikan seseorang, baik karena dijual atau karena mati, disebut nafaqah. Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib di atasnya, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Yang selanjutnya ada hadonah. Secara bahasa, hadonah berasal dari al-hidinu, yakni berkumpul di. Secara istilah, hadonah adalah mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik atau mendidik orang yang tidak bisa menjaga dan mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinya karena tidak tamyiz seperti anak kecil, orang tua, serta orang gila. Yang terakhir yaitu legalitas perkawinan di Indonesia. Legalitas perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama ada usia minimum untuk menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, persetujuan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pencatatan perkawinan. Yang keempat, perkawinan antar agama. Yang kelima, larangan perkawinan. Yang keenam, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Yang ketujuh, konsekuensi hukum perkawinan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.